Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih sehat walafiat ya. Karena hari ini hari bulan puasa, semoga teman-teman masih semangat untuk menjalani perkuliahan. Nah, hari ini kami dari kelompok 4 akan menyajikan tentang pendekatan STEAM atau pendekatan yang mengintegrasikan Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Dari kelompok 4 ini ada Dewi Amelia, saya sendiri Octavia Intan Lestari, Cynthia Nisabella, Tamara Amani Hafsah, Tia Nadila, Tina Nurjana, dan Tuti Sabta Luciana. Nah, materi yang pertama akan disajikan oleh Cynthia Nisabella. Nah, yang pertama ada sains. Anak-anak adalah ilmuwan alamiah mencoba mencari tahu bagaimana dunia bekerja melalui tahapan pendekatan saintifik. Anak-anak menemukan pola dan membangun teori untuk menjelaskan apa yang mereka lihat dan mengumpulkan data untuk menguji teori-teori itu. Seperti para ilmuwan, anak-anak belajar dari orang lain, mencoba mengulang, bertanya, dan melihat hasilnya. Anak-anak kan memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi tentang segala sesuatu. Dengan itu, anak-anak pasti mencari tahu apa yang mereka ingin tahu melalui pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini yang pertama mengamati. Anak-anak mencari informasi mengenai apa yang akan mereka amati. Yang kedua, menanyakan, mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari yang telah diamati sebelumnya. Lalu, yang ketiga, mengumpulkan informasi dari hasil jawaban pengamatan tadi. Yang keempat, mengolah informasi. Yang kelima, mengkomunikasikan, yaitu menyampaikan hasil pengamatan tadi atau kesimpulan yang biasanya berupa lisan atau tulisan. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi merupakan semua sarana-prasarana yang diciptakan oleh manusia untuk menyediakan berbagai barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan dan kenyamanan manusia itu sendiri, atau suatu cara, proses, alat, mesin, kegiatan, atau ide yang dibuat untuk memudahkan segala kegiatan manusia. Dengan teknologi juga anak akan berkolaborasi dalam penggunaan teknologi yang baik untuk mengolah atau menyampaikan informasi yang mereka dapatkan. Selain itu juga teknologi sangat penting diperkenalkan kepada anak sejak dini. Nah, di sini teknologi dibagi menjadi dua, ada teknologi modern dan teknologi sederhana. Teknologi modern ini teknologi yang menggunakan alat-alat canggih seperti contohnya laptop, komputer, televisi, dan lain-lain. Sedangkan teknologi sederhana yaitu teknologi yang menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah dibuat, seperti misalnya membuat roket air, seperti itu. Kemudian dari teknologi, anak belajar bagaimana alat membantu menyelesaikan tugas dan anak belajar sebab akibat. Selanjutnya ada engineering, adalah cara kerja atau teknik menggunakan bahan-bahan, merancang, membuat kerajinan, dan membangun sesuatu, membantu anak memahami bagaimana dan mengapa sesuatu bekerja. Contoh anak-anak melakukan engineering ketika anak-anak 1. Merancang dan membangun dengan balok, kardus, bantal untuk mengambil sesuatu yang tinggi, solving structural problem. Misalnya, ketika anak-anak ingin mengambil sebuah buku yang berada di rak, namun anak tersebut tidak bisa menggapainya karena berada di tempat yang tinggi. Lalu, anak-anak merancang dan membangun dengan balok atau kardus atau bantal menjadi sebuah incekan yang akhirnya anak bisa mengambil buku tersebut. Yang kedua, mengambil stik atau batu yang menghambat aliran air atau menyatukan jalur kereta api. Mereka bertindak sebagai insinyur.
Misalnya, ketika anak-anak ingin bermain kereta api, namun jalur belum tersusun. Nah, anak-anak kemudian menyatukan jalur tersebut hingga membentuk seperti jalur yang bisa dilalui oleh kereta api. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu ada art. Creative art dapat mendukung perkembangan kognitif dan meningkatkan percaya diri. Pola pikir kreatif sangat penting untuk pendekatan STEM. Itulah mengapa seni ditambahkan ke STEM menjadi STEAM. Ilmuwan, pengembang teknologi, insinyur, dan ahli matematika perlu berinovasi dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Penemuan aktif dan mandiri adalah inti dari seni dan untuk belajar STEAM. Art adalah eksplorasi sensori. Eksplorasi sensori itu apa sih? Sensori itu termasuk penginderaan, misalnya perabaan, penglihatan, seperti itu ya. Jadi sebelumnya itu dia hanya STEM. Jadi karena ternyata kreatif itu, kita garis bawahi ya teman-teman, creative art dapat mendukung perkembangan kognitif dan percaya diri. Maka dari itu, makanya kenapa sih art itu dimasukin ke STEM? Karena ternyata secara tidak langsung art itu mengembangkan kognitif dan percaya diri anak dan membantu anak untuk berpikir kreatif. Kenapa sih bisa kayak gitu? Jadi dalam art ini kan tidak membatasi imajinasi atau ide-ide anak. Maka dari itu perkembangan kognitif dan rasa percaya diri serta ide kreatifnya muncul secara tidak langsung atau terstimulus karena adanya kegiatan dari art tersebut. Maka dari itu STEM menambahkan art menjadi STEAM karena ternyata art itu membantu anak untuk dapat berpikir kreatif atau memecahkan masalah secara kreatif. Anak menggunakan simbol yang menggambarkan objek, peristiwa, dan perasaan. Dengan musik, anak belajar pola dan angka. Jadi, art itu kan atau seni itu bukan hanya menggambar atau mewarnai, enggak. Ternyata musik juga kan termasuk seni. Jadi, secara tidak langsung dalam musik, anak belajar tentang pola. Pola apa sih? Misalnya kayak gimana ketukannya, seperti itu. Angkanya coba ketuk 3 kali. Jadi secara nggak langsung anak belajar tentang konsep matematika di art ini. Maka jadi kenapa sih STEM ini menambahkan art? Karena ternyata secara tidak langsung art ini menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang mencakup berbagai aspek pembelajaran. Seperti itu. Aspek pembelajaran seperti matematika ternyata ada di seni juga. Nah, ternyata di art itu terdapat 4 poin, yaitu pertama, social art. Social art itu seperti apa sih? Misalnya anak menggambar atau menciptakan suatu ide, imajinasi. Pasti imajinasinya itu mempunyai cerita. Misalnya dia menggambar gunung apa sih ini kak, seperti itu, pasti mempunyai cerita. Lalu ada manual art, physical art, jadi dia memiliki kemampuan untuk menggambar atau menciptakan sesuatu. Terus physical art, misalnya menari, seperti itu. Jadi ada beberapa poin yang ada di art itu. Jadi bukan hanya menggambar, ternyata ada menari, seperti itu, mempunyai cerita di balik seni yang atau yang dia buat. Lalu ada fine art. Fine art itu bagaimana anak mewarnai atau memahat atau mematung, seperti itu teman-teman. Jadi ternyata pola pikir kreatif ini menjadi poin penting dalam pendekatan STEM menjadi STEAM, seperti itu. Jadi intinya itu agar anak dapat memecahkan masalahnya secara kreatif. Selanjutnya itu matematika. Matematika adalah angka dan operasi pengukuran, pola, geometri, dan spatial sense. Anak sudah mengenal matematika sejak lahir sampai usia 5 tahun. Anak-anak menjelajah setiap hari matematika, termasuk pengetahuan informal seperti kurang atau lebih, bentuk, ukuran, urutan, volume, dan jarak. Jadi ternyata secara tidak langsung anak itu sudah belajar matematika atau konsep matematika. Contohnya seperti apa sih? Dalam kehidupan anak melihat misalnya ada suatu benda aqua atau botol minum yang dia bawa dengan temannya. Kok botol minum aku lebih besar daripada kamu? Nah,
Itu termasuk konsep matematika yang sederhana yang ternyata tanpa kita sadari sudah anak pelajari konsep matematika itu lebih besar atau lebih kecil, ini bulat atau ini mah nggak bulat, seperti itu. Jadi konsep matematika yang anak ajarkan itu ternyata sudah anak kenal sejak sejak lahir, tetapi tanpa kita sadari, seperti itu. Nah, selanjutnya STEAM di PAUD. Masing-masing dari 5 subjek STEAM berbagi pendekatan dan fokus yang sama, yaitu untuk membuat pengetahuan dan memecahkan masalah. Kita dapat garis bawahi ya teman-teman. Ternyata fokus dari STEM ini yaitu untuk membuat pengetahuan dan memecahkan masalah. Nah, membuat berarti termasuk ke engineering yang tadi yang pertama, dan art itu kan membuat suatu seni atau menciptakan suatu gambar, itu juga membuat ya. Nah, pembelajaran STEM atau STEAM terjadi secara alami setiap hari ketika anak-anak mengeksplorasi, bermain, dan mencoba hal-hal baru. Pembelajaran STEAM ternyata tanpa kita sadari sudah anak lakukan kegiatannya gitu. Contohnya seperti apa sih dengan cara mengeksplorasi? Contohnya seperti ini. Kita di lingkungan, anak-anak sedang bermain dengan teman-temannya. Anak-anak permainan bancakan. Nanti anak menghitung terus menyusun kembali batu-batunya dengan benar supaya tidak jatuh. Seperti itu, berarti kan itu permainan itu ternyata ada pembelajaran STEAM-nya. Di situ ada engineering-nya, membangun atau membuat, ada konsep berhitungnya, seperti itu. Dan ketika anak-anak memiliki kesempatan untuk menyelidiki dunia di sekitar mereka belajar dan bereksperimen dengan yang baru dengan keterampilan dan teori STEAM. Penelitian menunjukkan ada hubungan positif antara pengalaman STEM awal dan sukses di jenjang selanjutnya. Nah, kita garis bawahi ya teman-teman ini. Ternyata penelitian sudah menunjukkan bahwa pembelajaran STEAM awal sukses bagi anak di sekolah jenjang berikutnya. Kenapa sih? Karena di STEAM ini mengajarkan anak atau memfokuskan yang tadi pertama, bahwa anak membuat pengetahuannya sendiri dengan cara bereksplorasi atau bermain, lalu anak mencoba memecahkan masalahnya secara kreatif. Misalnya gini, kita mempunyai di lingkungan kita mempunyai bahan-bahan bekas, kardus seperti itu, dan anak mencoba untuk membuat sesuatu dari situ. Berarti kan anak membuat seni, misalnya membuat mobil-mobilan seperti itu. Misalnya si mobil itu bannya itu nggak bisa, mobilnya itu kenapa miring sebelah, anak pasti bertanya-tanya. Nah, di kegiatan seperti itu di STEAM itu mencoba anak untuk memecahkan masalahnya secara kreatif. Anak mencoba mencari tahu masalahnya itu kenapa. Lalu di situ anak bisa melihat, oh mungkin bannya beda sebelah. Ternyata ban di bagian kiri antara depan dan belakang itu lebih besar daripada bagian kanan depan dan kirinya. Jadi anak mencoba berpikir, oh berarti ban ini harus disesuaikan atau disamakan. Nah, ternyata kegiatan itu membangun hal positif, hubungan positif di jenjang sekolah selanjutnya. Karena apa? Pengalaman awal anak ternyata mendapat dengan banyak informasi dan keterampilannya yang dapatkan ternyata berguna banget di selanjutnya gitu. Dengan anak mencoba memecahkan masalah, berarti anak sudah mencoba mandiri bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Berarti anak memiliki keterampilan memecahkan masalahnya secara mandiri dan secara kreatif karena sudah terbiasa di pembelajaran STEAM itu. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Nah teman-teman, sekarang aku akan melanjutkan tentang anak-anak terlibat STEAM setiap hari. Nah ternyata seperti yang Tamara sudah jelaskan tadi, bahwa anak ini secara alami dia sudah terlibat dalam pembelajaran STEAM. Nah di STEAM ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa STEAM ini mengintegrasikan berbagai bidang seperti sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Nah, seperti yang kita tahu, kita ini hidup di era revolusi 4.0 ya teman-teman. Nah, di era revolusi 4.0 ini
Sumber daya manusia yang diharapkan adalah manusia yang berpikir kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan fleksibel. Nah, oleh karena itu, pembelajaran STEM ini kita guru bisa memanfaatkan teknologi untuk menunjang pembelajaran. Nah, untuk itu makanya dikatakan bahwa STEM ini menunjang, membantu untuk mensukseskan pencapaian keterampilan sosial abad 21 dan juga era revolusi 4.0. Nah, teman-teman, kenapa sih di STEM ini guru ini bisa memanfaatkan teknologi gitu. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa anak itu semakin dilarang dia akan semakin penasaran. Oleh karena itu, anak ini kan melihat teknologi seperti laptop, handphone, itu dia sudah sangat familiar. Oleh karena itu, mulai dari kecil kita harus memperkenalkan teknologi ini kepada anak, juga membimbing mereka seperti itu. Nah, teman-teman, ternyata anak ini sudah mengalami STEAM setiap hari. Nah, misalnya nih, pembelajaran STEAM dimulai sejak dini atau not flashcard. Nah, yang kedua, pembelajaran STEAM meliputi memeriksa bentuk, membangun benteng dari kardus, kotak atau bantal, bermain pasar-pasaran, menuangkan cairan dan bahan lainnya, mengisi dan mengosongkan wadah dengan berbagai ukuran. Nah, ternyata hal-hal setiap hari yang mereka lakukan, kayak dia mindahin air dari botol ke gelas, itu tuh dia ternyata sudah melakukan sains. Nah, sains ini merupakan bagian dari STEAM sendiri. Terus kayak membangun benteng dari kardus, dari balok, nah itu kan dia engineering. Nah, itu juga termasuk ke dalam pendekatan STEAM ini. Nah, yang ketiga, ketika anak-anak bermain, mereka mengeksplorasi dan membangun keterampilan teori tentang dunia. Ya, contohnya seperti misalnya di daun itu dia menemukan ulat atau bekas kepompong. Nah, kita bisa jelaskan nih bahwa kepompong ini dulunya ini adalah ulat yang ada di daun yang lainnya misalnya. Nah, nanti setelah ulat ini selesai makan, dia akan tidur lama dan menjadi sebuah kepompong yang akhirnya akan menjadi sebuah kupu-kupu. Nah, itu contohnya. Yang keempat, ketika anak-anak mengeksplorasi lingkungan, mereka akan investigasi, menemukan, dan memecahkan masalah. Jadi, secara alami ternyata anak-anak ini tuh berpikir ketika mereka bermain di alam. Nah, yang kelima, guru dan orang tua membantu perkembangan keterampilan STEAM dengan memberikan bahan yang mendukung eksplorasi dan penemuan, karena kegiatan STEAM bersifat interaktif dan berbasis eksplorasi. Nah, seperti yang kita tahu, anak-anak ini tidak bisa belajar sendirian ya teman-teman. Jadi tetap butuh bantuan dari orang dewasa sebagai pembimbing dan juga yang memberikan bahan, seperti yang menyediakan lingkungan yang dapat dia pelajari, seperti itu. Tentu saja mereka membutuhkan dukungan dari orang tua dan guru. Nah, yang keenam, anak-anak secara alami termotivasi untuk menyelesaikan masalah. Ketika mereka sudah aktif berperan dalam pembelajaran, mereka dapat memutuskan apa yang akan mereka lakukan dan belajar dari apa yang terjadi. Ya, seperti misalnya nih yang biasa Bunda Suci contohkan, misalnya mereka membuat rumah untuk bonekanya. Nah, kenapa sih kok teman aku dia bisa bisa muat nih si rumahnya, kok punya aku enggak? Nah, dia akan mencoba lagi. Nah, itu juga termasuk termotivasi untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang ketujuh, ketika anak-anak mengerjakan tugas sendiri, mereka akan bereksperimen, memperbaiki kesalahan, dan mengembangkan strategi sendiri. Seperti yang tadi nih contohnya, kenapa punya teman aku tuh dia bisa muat, sedangkan punya aku enggak. Nah, nanti dia bisa berpikir, oh iya, apakah nanti harus ditambah dengan kardus lain, atau bagaimana. Nah, dia akan memperbaiki kesalahannya dan mengembangkan strateginya sendiri. Nah, selanjutnya, anak-anak mulai menggunakan keterampilan STEAM sejak dini. Ketika bayi menjatuhkan mainan dan mempelajari mereka jatuh, mereka mulai belajar tentang gravitasi. Nah, ternyata nih sejak bayi anak juga sudah belajar tentang sains yang terdapat di STEAM ini. Kayak kalau mereka belajar jalan tuh mereka jatuh kan. Nah, mereka tuh belajar gimana sih caranya biar aku tuh nggak jatuh lagi nantinya gitu. Walaupun secara alami gitu, secara nggak sadar tuh ternyata anak tuh belajar tentang gravitasi mulai dari dia sejak kecil, dari bayi. Nah, yang ketujuh, anak-anak berusia 1 tahun mengamati dan bereksperimen untuk mempelajari aturan fisika seperti sebab akibat, konsep gravitasi, dan massa jenis atau density. Misalnya nih anak umur 1 tahun kan, dia lagi belajar apa ya? Belajar jalan kali ya, lagi belajar jalan.
Nah, dia tuh biasanya kan pegang-pegang samping gitu kan, pegang-pegang meja atau pegang-pegang apa. Nah, ketika mereka melepaskan pegangan itu, ternyata mereka jatuh nih. Nah, mereka tuh belajar ternyata bahwa oh iya, kalau misalkan aku nggak pegangan, aku belum bisa berdiri sendiri, jalan sendiri. Jadi aku harus pegangan. Kalau aku nggak pegangan, nanti aku jatuh. Nah, ternyata mulai sejak kecil tuh anak tuh sudah berpikir kritis seperti itu. Nah, yang kedelapan, kita dapat memicu minat anak pada hal-hal yang tidak terduga dengan mengekspos mereka materi dan tempat-tempat baru dan membiarkan mereka menindaklanjuti keinginan tahuan mereka sendiri dan mengamati sesuatu yang tidak biasa. Nah, makanya kenapa teman-teman anak itu sering melakukan karya wisata ya kalau di TK. Nah, itu juga salah satu untuk mengeksplorasi tempat-tempat baru yang jarang mereka kunjungi. Misalnya TK di perkotaan, apalagi di perkotaan kayak Purwakarta ini juga sudah termasuk jarang ya ada persawahan kayak gitu. Nah, makanya kenapa anak-anak sekali-kali harus dibawa karya wisata agar mereka dapat mengetahui tempat-tempat baru dan juga mengeksplorasi tempat tersebut. Nah, yang kesembilan, ketika anak-anak mulai tumbuh dan berkembang, bermain menjadi bagian yang paling penting, yaitu dengan mengeksplorasi dan pengalaman langsung melibatkan banyak STEAM skill. Nah, seperti yang kita tahu kan teman-teman bahwa belajarnya anak usia dini itu harus sambil bermain. Nah, ketika mereka bermain, ternyata mereka juga mengeksplorasi sesuatu nih teman-teman. Kayak misalnya dia sedang mandi bola, kan mereka lagi mandi bola. Di situ kan mereka menemukan banyak bola-bola dengan berbagai warna dan mereka bisa mengelompokkan bola-bola tersebut seperti itu. Nah, yang 10, bermain sering melibatkan bahasa dan pemikiran matematika. Meskipun matematika bukan fokus dari aktivitas mereka, anak-anak bicara tentang hal-hal seperti berapa banyak dan seberapa kecil. Misalnya seperti ketika mereka bermain pasar-pasaran nih, ini berapa harganya? 3.000. Kalau aku uangnya 5.000, berarti kembaliannya 2.000 misalnya. Nah, itu mereka sudah masuk ke STEAM skill. Nah, yang terakhir, permainan awal dan ide dan konsep matematika meletakkan dasar untuk perkembangan keterampilan matematika dan sains yang lebih kompleks di kemudian hari. Nah, permainan yang seperti tadi ini, matematika dengan uang tadi misalnya, itu dapat mengembangkan keterampilan matematika anak ke depannya lebih kompleks. Misalnya kan kalau di SD mereka sudah mulai tambah-tambahan, pengurangan. Nah, itu juga bisa menjadi fondasi untuk mereka belajar di jenjang yang berikutnya. Saya Tulisha Luciana, saya akan menjelaskan tentang kemampuan eksekusi atau executive function. Kemampuan eksekusi merupakan bagian terpenting pada perkembangan otak anak usia dini, karena hal ini dapat membantu anak mempelajari untuk bertahan hidup dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika anak-anak mengarahkan eksplorasi mereka sendiri, mereka juga sedang melatih keterampilan lainnya seperti memfokuskan perhatian, motivasi, merencanakan perilaku, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Nah, ini merupakan bagian dari seperangkat yang kita kenal dengan istilah kemampuan eksekusi. Kemampuan eksekusi lainnya yaitu yang pertama, kemampuan mempertahankan dan mengolah informasi yang berbeda pada waktu yang singkat. Nah, di sini misalnya anak sedang berkeliling di lingkungan sekitar. Nah, anak mengamati atau mengobservasi sebuah pohon mangga. Di pohon mangga tersebut ada daun yang berwarna kuning dan ada yang daun berwarna hijau. Jadi anak mendapatkan sebuah informasi bahwa daun ada yang berwarna kuning dan ada yang berwarna hijau. Lalu anak itu menyampaikan kepada temannya atau menyampaikan kepada orang tuanya. Yang kedua yaitu fleksibilitas mental yang membantu untuk mempertahankan respon tuntutan yang berbeda dalam waktu yang singkat. Nah, dalam fleksibilitas mental ini dapat dilatih misalnya dalam proses pembelajaran kooperatif. Nah, dalam pembelajaran kooperatif ini anak akan dibentuk berkelompok-kelompok dari kelompok kecil, kelompok besar dengan teman-teman yang berbeda. Jadi misalkan ada anak yang pemalu,
Nah, kan dikasih tugas dalam bentuk kelompok. Anak ini mencoba untuk memberanikan diri untuk bertanya kepada temannya untuk menyelesaikan tugas kelompok tersebut, atau mulai mengenalkan diri kepada temannya, atau mencoba mengenal teman-temannya untuk menyelesaikan tugas ini. Karena dalam proses ini anak mencoba diskusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau sebuah tugas yang diberikan oleh gurunya. Yang ketiga yaitu kontrol diri dalam menentukan prioritas dan menolak tindakan atau respon yang menarik. Nah, anak bisa belajar ini misalnya ketika kita membeli ke supermarket. Kita mempunyai sebuah tujuan untuk hanya membeli minyak goreng. Anak tidak boleh membeli mainan. Nah, kita mempunyai perjanjian kepada anak untuk hanya membeli minyak goreng ke supermarket tersebut. Jadi anak mulai belajar di sana. Jadi anak tidak, ketika kita masuk ke supermarket tersebut, anak tidak membeli apapun selain membeli minyak goreng. Anak tidak membeli misalnya es krim ataupun snack lainnya gitu. Anak hanya membeli minyak goreng. Walaupun yang kita lakukan ini pertamanya pasti akan sulit karena anak mulai terbiasa atau anak akan tantrum di supermarket tersebut gitu. Tapi untuk melatih anak konsisten dalam pilihannya gitu, anak bisa diajarkan melalui kegiatan-kegiatan kecil seperti itu. Logical thinking. Anak-anak harus tahu dan belajar tentang, yang pertama, anak belajar tentang hubungan sebab akibat. Misalnya, Ade merasa cepat lapar karena tadi makannya hanya sedikit. Nah, jadi anak tahu kenapa dia cepat lapar gitu, karena tadi hanya makannya sedikit. Yang kedua, misalnya lampu menyala karena ayah menekan tombol saklar on, jadi lampu menyala, dan ketika ayah menekan tombol off maka lampu akan mati. Nah, di sana ada hubungan tentang sebab akibat. Jadi masih banyak contoh-contoh lainnya tentang hubungan sebab akibat. Yang kedua, kadang sesuatu yang bisa diprediksi secara konsisten terkadang tidak sesuai dengan harapan, atau bisa disebut dunia tidak selalu 100% reliable. Misalnya anak bisa belajar dalam proses terjadinya pelangi. Ketika hujan turun dan timbul matahari muncul gitu, tidak selalu pelangi akan muncul. Jadi dalam proses tersebut anak akan belajar sesuatu yang kita prediksi tidak selalu akan terjadi. Yang ketiga yaitu anak harus menjadi flexible learning. Nah, jadi kita bisa membiasakan bahwa belajar tidak harus di sekolah atau di kelas. Anak bisa belajar dimanapun, dalam kehidupan sehari-hari, di luar lingkungan sekolah, atau dimanapun. Jadi misalnya dalam kegiatan sehari-hari, anak misalnya membantu ibunya memasak, anak mengenal sayuran. Terus ketika anak berjalan-jalan ke supermarket, anak mengenal huruf-huruf, misalnya ini huruf A, B gitu di dalam snack atau di dalam merek-merek makanan gitu. Terus jadi anak mulai dilatih gitu bahwa belajar itu tidak hanya di kelas atau di sekolah, tapi bisa dimanapun, dalam kehidupan sehari-hari pun bisa. Nah, yang keempat, yang terakhir ini, anak mengumpulkan data dan menggunakan data tersebut untuk membangun teori tentang hubungan yang selalu tidak reliable. Nah, anak misalnya dalam proses mengamati hujan turun. Anak mengamati bahwa adanya petir dan kilat. Terus anak mengamati lagi, hujan turun tetapi tidak ada petir dan kilat. Nah, anak bisa belajar di sini bahwa hujan yang turun tidak selalu membawa petir dan kilat. Jadi, anak bisa menyimpulkan dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu ada 3 acuan sebelum bertindak. Nah, tentu saja ya teman-teman, sebelum kita melakukan suatu tindakan yang kita lakukan itu harus memiliki acuannya. Yang pertama yaitu di sini ada etika.
Nah, etika sendiri merupakan aturan mengenai sikap atau perilaku atau tindakan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini juga anak harus memiliki etika. Nah, etika di sini yaitu anak harus mengetahui bahwa tindakan atau perilaku yang ia lakukan itu yaitu benar atau tidak untuk dilakukan. Nah, di sini juga guru bisa menerapkan peraturan-peraturan apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh anak, sehingga anak mengetahui tindakan atau perilakunya itu benar atau tidak untuk dilakukan. Nah, contohnya yaitu misalkan ketika akan melakukan eksperimen. Nah, guru bisa menerapkan peraturan-peraturan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak ketika akan melakukan eksperimen. Seperti misalkan tidak boleh memainkan alat-alat yang akan digunakan ketika eksperimen. Nah, yang kedua yaitu ada logika mampu menganalisis fakta. Dalam hal ini anak itu dapat berpikir gitu secara logis bahwa perilaku atau tindakan yang ia lakukan itu akan sejalan dengan kehidupan sehari-harinya. Nah, contohnya ketika ia belajar, misalkan dia berpikir bahwa ketika ia bekerja sama dengan temannya, tugas atau kegiatan yang ia lakukan itu dapat berjalan dengan cepat. Nah, di situ anak berpikir dan akan mendapatkan faktanya gitu, bahwa dengan cara ia bekerja sama, tugas atau kegiatan yang ia lakukan itu akan lebih cepat selesai. Yang selanjutnya yaitu ada estetika. Nah, estetika di sini yaitu suatu nilai keindahan yang dilakukan dalam suatu tindakan. Nah, tindakan di mana tindakan tersebut itu pantas atau tidak dilakukan oleh anak. Nah, contohnya yaitu misalkan ketika kegiatan menggambar. Nah, di situ misalkan ada salah satu anak yang menggambar hal-hal yang tidak layak untuk ia gambar. Nah, di situ guru bisa memberi arahan kepada anak tersebut bahwa tindakan yang ia lakukan itu tidak pantas untuk ia lakukan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada supporting STEAM learning. Nah, di mana guru itu sebagai pendukung pembelajaran dalam STEAM ini. Nah, banyak pembelajaran STEM itu terjadi selama kegiatan. Nah, seperti contohnya misalkan permainan bebas. Nah, di mana anak-anak itu diberi kesempatan oleh guru secara bebas untuk mengeksplorasi materi dan membuat penemuannya itu sendiri. Nah, guru juga dapat menumbuhkan STEAM dengan mengeksplorasi selama bermain dan interaksi sosial melalui penggunaan scaffolding. Nah, jadi si scaffolding ini merupakan suatu teknik pemberian dukungan dari guru kepada anak, yaitu agar anak tersebut mandiri saat pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu ada menawarkan dukungan dan fasilitasi lingkungan supaya anak pengetahuannya meningkat ke level selanjutnya. Nah, di sini sekolah atau guru bisa memfasilitasi anak ketika belajar dengan cara menyediakan sentra-sentra seperti sentra bermain balok, sentra sains, dan sentra seni. Nah, yang kedua yaitu mendorong bertanya, diskusi, atau bercerita dan bekerja sama bersama mereka. Nah, di sini guru itu mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, yaitu dengan cara bertanya, lalu nanti akan ada diskusi dan bekerja sama bersama mereka. Nah, di sini contohnya misalkan saat melakukan kegiatan eksperimen. Nah, di sini guru akan mendorong anak untuk belajar kreatif. Nah, di sini juga guru mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, di mana di situ anak akan bertanya apa yang akan ia lakukan dan kenapa hal tersebut itu terjadi. Nah, di situ juga akan timbul diskusi antara anak dan guru. Nah, dalam eksperimen tersebut juga ada kerjasama antara guru dan anak. Yang ketiga yaitu guru dapat membantu meningkatkan cara berpikir kompleks. Nah, dalam hal ini akan terjadi suatu proses kognitif yang dilakukan oleh anak melalui tahapan-tahapan ketika
proses pembelajaran di mana anak akan dapat menarik kesimpulan dari suatu pembelajaran atau kegiatan yang ia lakukan. Misalkan 1 tambah 1 yaitu 2. Nah, di situ akan ada proses kognitif yang dilakukan oleh anak ketika 1 ditambah 1 itu sama dengan 2, karena matematika itu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang tidak bisa dirubah. Nah, atau misalkan air dengan minyak. Nah, air dengan minyak itu tidak bisa bersatu karena sifat molekul air dan minyak itu berbeda. Materi yang selanjutnya yaitu ada bahasa STEAM, yaitu observer, explore, predict, dan eksperimen, atau mengamati, mengeksplor, membuat prediksi, dan bereksperimen. Nah, di sini kita dapat memberikan pertanyaan pada anak untuk mengembangkan eksplorasi anak. Yang pertama ada bahasa STEAM berorientasi pada pemecahan masalah dan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, mengajukan pertanyaan, membuat prediksi, percobaan, dan diskusi. Dengan pendekatan saintifik ini, anak akan lebih aktif, kemudian dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak, dapat membentuk kemampuan anak dalam menyelesaikan sebuah masalah, dan dapat melatih anak untuk mengkomunikasikan ide yang ia miliki. Nah, yang kedua, guru perlu berlatih menggunakan bahasa STEAM sehingga anak familiar dengan tahapan pemecahan masalah. Nah, di sini tentunya pendidik itu harus terus berlatih dan lebih kreatif untuk menggunakan bahasa STEAM ini, karena agar anak dapat lebih memahami tahapan pemecahan masalah. Selain itu, dalam metode STEAM ini guru bertindak sebagai fasilitator. Jadi guru itu memang harus terus berlatih dan untuk menggunakan bahasa STEAM itu agar menjadi terbiasa dan dapat menyampaikan pada anak itu secara mudah. Yang selanjutnya ada setting STEAM learning. Nah, di sini ada 7 poin. Yang pertama, menggunakan bahan yang menggunakan panca indera, yaitu tekstur, bau, rasa, cahaya, suara. Nah, di sini anak akan merasakan dan membandingkan makanan. Kemudian anak dapat mengkombinasikan sains dan seni dengan menggunakan media yang berbeda tetapi menggunakan warna yang sama, dan kemudian anak membandingkan tampilan yang terjadi atau hasil yang sudah jadi. Contohnya, ketika anak melakukan kegiatan melukis tapi menggunakan 2 media, yaitu kertas dan kanvas. Nah, kemudian anak menggunakan warna yang sama, misalnya warna merah. Nah, nanti anak dapat melukis menggunakan cat warna merah itu. Nah, nanti dia melukis di atas kanvas dan juga kertas. Di situ anak dapat mengidentifikasi dan dapat membandingkan apakah ada perbedaan ketika anak melukis di kertas dan juga di kanvas. Nanti biarkan anak mengidentifikasinya sendiri. Yang kedua, mendesain aktivitas yang meminta anak untuk menghitung, mengukur, menimbang, kemudian mengukur dengan angka. Selain itu, mengidentifikasi angka-angka dalam sebuah proses. Kemudian meletakkan objek berdasarkan ukuran. Contohnya, ketika anak bermain balok. Nah, kita dapat memberikan aturan pada anak atau memberitahu anak ketika anak sudah selesai bermain balok, anak dapat atau harus menyusun balok itu sesuai dengan ukuran balok atau sesuai dengan bentuk baloknya, sehingga nanti ketika anak
akan meletakkan balok tersebut, anak akan memilih atau menyamakan mana ukuran balok yang sama dan bentuknya yang sama. Nanti anak akan menyimpan balok tersebut sesuai dengan balok tersebut. Nah, yang ketiga, bermain permainan yang menggunakan fungsi eksekutif seperti bermain tepuk, sortir, dan melakukan kegiatan gerakan. Contohnya, anak bermain permainan menyusun balok. Dengan menyusun balok dapat melatih kecerdasan dalam menyusun strategi dan dapat mengembangkan kreativitas anak ketika anak membangun atau menyusun sebuah balok atau ketika menyusun sebuah rumah atau menara. Nah, di sini dapat meningkatkan kreativitas anak. Yang selanjutnya yaitu berbicara STEAM, yaitu menggabungkan pemecahan masalah dan bahasa matematika dalam semua kegiatan. Nah, di sini anak mendengarkan dan memberikan kita dapat memberikan pijakan atau aturan yang sesuai sehingga anak dapat menyelesaikan masalah secara teratur. Nah, yang kelima itu ada mengeksplorasi lingkungan luar dan alam. Nah, kita dapat menanyakan tentang warna, bentuk, dan tekstur. Kemudian membandingkan sesuatu yang bisa disentuh dan dirasakan oleh anak. Contohnya, ketika kita ada kegiatan mengeksplor lingkungan di luar. Nah, misalnya contohnya itu kita mengeksplorasi pohon pisang. Nah, kita dapat memperkenalkan pada anak bagaimana warna dari daun pisang, buah pisang, kemudian tekstur dari daun pisang. Nah, kita juga bisa menyiapkan beberapa buah pisang yang sudah matang. Nah, nanti anak dapat merasakan buah pisang atau memakan buah pisang tersebut. Selain itu, anak dapat mengetahui bagaimana tekstur dari buah pisang. Nah, yang selanjutnya ada buku non-fiksi dan fiksi tentang STEAM. Nah, tentunya kita sebagai pendidik itu harus lebih banyak membaca buku yang lebih banyak mengandung atau bahasanya itu tentang STEAM, sehingga dapat menambah pengetahuan untuk kita dalam ketika akan melakukan sebuah kegiatan perencanaan pembelajaran tentang STEAM. Nah, yang terakhir itu dapat yang ketujuh itu, di sini anak dapat memerlukan beberapa hari atau beberapa minggu untuk mengeksplor konsep-konsep tertentu. Misalnya itu ketika kita pembelajaran di kelas. Nah, kita dapat memberikan atau memberi waktu atau tambahan waktu pada anak agar anak itu dapat memahami konsep yang kita pelajari atau pembelajaran atau bahasan yang akan kita pelajari menggunakan STEAM itu. Jadi kita dapat memberikan waktu kepada anak untuk anak mengeksplor lebih dalam lagi konsep yang belum mereka ketahui. Selanjutnya, STEAM Learning dengan alam. Berikut ini pembelajaran STEAM dengan alam yang dapat digunakan di anak usia dini. Yang pertama, ada investigasi bayangan, angin, dan cuaca. Ini bisa kita gunakan pada tema alam semesta. Kemudian yang nomor 2, ada mengamati tanaman, serangga, burung, dan binatang lain. Bisa juga diterapkan pada tema tanaman dan binatang. Nomor 3, ada merasakan angin dan melihat bagaimana angin menggerakkan daun atau kertas. Kemudian yang nomor 4, kita bisa melihat perubahan sinar matahari di permukaan. Kemudian nomor 5, dengarkan suara alam. Bedakan suara dari alam dan kebisingan kota. Kemudian yang nomor 7, membuat peta area dari tempat tinggal sampai sekolah. Nah, ini juga merupakan
konsep bisa diterapkan pada tema misalkan lingkunganku, mengenal lingkungan dari rumah ke sekolah. Kemudian yang nomor 7, menggambarkan dan menghitung awan. Nomor 8, menggambarkan pertumbuhan benih. Nomor 9, pilih apa dan di mana menanam sebuah tanaman. Kita bisa mengajarkan anak-anak untuk berkebun. Gitu. Nomor 10, tanya anak berapa banyak kacang-kacangan, awan, bunga yang mereka lihat. Nah, ini bisa digunakan pada saat pembelajaran outing atau di luar kelas. Kemudian yang nomor 11, ada tanya anak untuk menandai mana tanaman yang lebih besar dan lebih kecil. Ini bisa diterapkan pada tema tanaman dan mengajarkan juga kepada anak konsep perbandingan, mana lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kemudian yang 12, terakhir, minta anak untuk membandingkan, mengklasifikasi, membuat prediksi, dan membangun teori. Nah, kemudian yang dapat diajarkan pada saat pembelajaran STEAM di alam bagi anak usia dini ada beberapa metode. Yang pertama kita mengobservasi. Nah, tanyakan kepada anak apa yang kamu lihat, misalkan. Kemudian juga tanyakan apa yang anak-anak dengar. Kemudian bagaimana suara dan baunya. Di sini kita sama-sama meneliti gitu, meneliti apa yang ada di alam. Kemudian nomor 4, bagaimana benda bisa sama. Ini yang tadi diajarkan dari konsep perbandingan. Kemudian nomor 5, bagaimana bisa berbeda. Masih sama seperti yang tadi konsepnya. Kemudian yang nomor 6, ada apa yang terjadi ketika kamu coba. Nah, ini kita bisa bereksperimen di sini, mengeksplor apa yang bisa anak-anak lakukan. Kemudian yang nomor 7, nah, kita tanya kepada anak, kamu tampak ingin tahu tentang apa? Tentang apa yang dipelajari di alam, yaitu dari tumbuhan, dari alam semesta, atau dari binatang. Kemudian selanjutnya ada question atau pertanyaan. Nah, contohnya, pertama, apa yang ingin kamu ketahui tentang, nah, yang tadi disesuaikan dengan, nanti jawaban anak pasti berbeda-beda, sesuai dengan minat dan apa yang anak temui. Kemudian yang nomor 2, apakah kamu heran jika, nah ini juga termasuk untuk menggali rasa ingin tahu anak. Itu. Kemudian yang ketiga ada prediksi. Nah, contohnya nomor 1, apa yang Anda pikir dan akan terjadi nih? Apa yang akan anak-anak pikirkan nih saat pembelajaran di bersama alam? Kemudian yang nomor 2, apa prediksimu? Prediksi tentang apa yang anak-anak lihat, apa yang anak-anak temui di alam sekitar. Kemudian yang nomor 3, kenapa kamu berpikir begitu? Selanjutnya nomor 4, bagaimana kita menemukan? Nah, itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya eksplorasi atau eksperimen. Yang kita perlu tunjukkan kepada anak, misalkan 1, ayo selidiki. Kemudian nomor 2, apa yang kamu perhatikan. Contoh yang lain, apa yang berubah. Contoh yang lain, apa yang kamu coba. Selanjutnya, ayo gambar apa yang kita lihat. Pertama, kita eksplor dulu nih, apa yang telah anak-anak temukan di alam. Kita tanya berbagai apa yang anak perhatikan, apa yang anak coba, dan setelah itu kita tuangkan di gambar. Kemudian yang selanjutnya diskusikan bersama anak-anak dari hasil pengamatan bersama alam tadi. Contohnya yang pertama, apa prediksimu? Misalkan tentang sebuah bibit tanaman yang mereka tanam. Nah, kira-kira setelah ditanam akan tumbuhnya berapa hari lagi, atau tumbuhnya akan seperti apa. Kemudian yang nomor 2, apakah yang akan terjadi. Nomor 3, apa yang telah kamu perhatikan. Kita lihat nih anak-anak
Setelah belajar apa saja, kita juga bisa mengukur kemampuan anak-anak. Kemudian nomor 4, mengapa kamu pikir itu terjadi? Kita juga bisa mengasah kreativitas anak dan kemampuan imajinasi anak. Kemudian yang nomor 5, apakah yang bisa kita selidiki selanjutnya? Nah, ini merupakan salah satu cara juga kita menanyakan kepada anak apa yang ingin mereka ketahui lebih lanjut. Terima kasih.